Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua mahasiswa angkatan 2020 atau yang sedang mengikuti perkuliahan mengenai tentang komunikasi dan promosi kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tentang perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Jadi ini teori ya, sebenarnya PHBS sendiri kalian cari di internet itu pasti sudah ada, dan bahkan sudah dicanangkan. Mungkin kalian juga sudah tahu bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu sudah dicanangkan pemerintah dari pemerintahan yang sebelumnya itu sudah ada. Cuman untuk hari ini kita akan selalu melengkapi dengan berbagai bentuk gerakan-gerakan lain, tapi tetap konsepnya adalah PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan konsep yang lain seperti ada konsep yang namanya GERMAS atau Gerakan Masyarakat Sehat. Nah, berdasarkan sesuai dengan tatanan kehidupannya atau kesehatannya, itu PHBS dan GERMAS itu diupayakan dan diutamakan di lingkungan yang pertamanya adalah lingkungan keluarga. Kenapa di lingkungan keluarga? Agar nantinya di lingkungan keluarga sendiri bisa ada pemantauan kesehatan yang baik di situ. Ada pemantauan dari peningkatan derajat kehidupan masyarakatnya, peningkatan dari minimalisir dari resiko terjadinya penyakit. Itu kita mulai dari keluarga. Bagaimana keluarga diberikan pemahaman terkait dengan hidup bersih, menjaga kebersihan, mengkonsumsi makanan bergizi, mengurangi konsumsi minuman-minuman yang tidak baik, lalu juga tidak merokok, lalu kemudian tetap berolahraga, mencuci kamar mandi, mencuci jamban, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan sekarang menjadi lebih komplit dengan adanya GERMAS, Gerakan Masyarakat Sehat. Untuk PHBS sendiri itu bisa dibaca di sini. Apa itu perilaku hidup bersih dan sehat? Di mana PHBS itu harus dilakukan atas dasar kesadaran. Jadi semuanya harus sadar diri bahwa di dalam lingkup masyarakat itu dan keluarga itu kita harus berperan aktif, saling tolong menolong dalam bentuk kesehatan. PHBS itu jumlahnya banyak sekali, bisa tentang gizi, bisa tentang makanan-makanan yang rendah kalori, bisa dengan vitamin atau terkait dengan obat, bisa juga tentang pemeriksaan darah, pemeriksaan kesehatan yang rutin. Itu juga menjadi salah satu PHBS. Dan setiap rumah tangga dianjurkan untuk melaksanakan semua perilaku kesehatan. Untuk PHBS di rumah tangga itu ada 10 hal kira-kira ya, yang dimana 10 hal itu, yang pertama persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, yang kedua memberi bayi ASI eksklusif, yang ketiga menimbang bayi dan balita, yang keempat menggunakan air bersih, yang kelima mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, yang keenam menggunakan jamban sehat, yang ketujuh memberantas jentik di rumah, yang kedelapan makan buah dan sayur setiap hari, yang sembilan melakukan aktivitas fisik, dan yang ke-10 tidak merokok di dalam rumah. Apa manfaat kita memberlakukan atau rumah tangga kita ada jargonnya namanya rumah tangga sehat, di mana keuntungannya adalah yang pertama, setiap anggota keluarga menjadi cerdas dan tidak mudah sakit. Yang kedua, anak tumbuh sehat dan cerdas. Yang ketiga, anggota keluarga giat bekerja. Yang keempat, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan dan modal usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Bagi masyarakat mampu mengupayakan lingkungan sehat, masyarakat mampu mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan, masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada, masyarakat mampu mengembangkan upaya kesehatan berbasis atau bersumber masyarakat seperti posyandu, tabungan ibu bersalin, arisan jamban, ambulan desa, dan lain-lain. Apa peran kader dalam mewujudkan rumah tangga sehat? Perannya adalah melakukan pendataan rumah tangga yang ada di wilayahnya dengan menggunakan kartu PHBS. Sekarang sudah ada, mungkin kalian tanya ke orang tua kalian boleh, di mana ada survei, di mana di dalam tingkat keluarganya itu seperti apa, apakah
tidak ada yang mempunyai penyakit menular, apakah memiliki kesehatan yang baik, apakah pernah menderita penyakit A, penyakit B, itu udah ada pencatatannya di buku kader. Lalu ada juga melakukan pendekatan kepada kepala desa dan tokoh masyarakat untuk memperoleh dukungan dalam pembinaan PHBS. Sosialisasi PHBS ke rumah tangga, ke seluruh rumah tangga yang ada di desa kelurahan melalui kelompok Dasawisma. Terus memberdayakan keluarga untuk melaksanakan PHBS melalui penyuluhan perorangan, penyuluhan kelompok, penyuluhan massa, lalu dan penggerakan masyarakat. Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya rumah tangga sehat, dan terakhir memantau kemajuan pencapaian rumah tangga sehat di wilayahnya setiap tahun melalui pencatatan PHBS di rumah tangga. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Apa itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan? Di sini adalah bidan, dokter, dan tenaga paramedis lain. Kenapa kok harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan sendiri sudah memperoleh tentang profesional tentang persalinan, terutama bidan ya, dan juga nanti ada dokter yang bantu di situ, sehingga bisa tahu apabila ada kemungkinan kelainan atau ada segera yang urgent harus ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Sehingga memang kita harus dengan tenaga kesehatan yang mempunyai STR atau tanda registrasi sebagai profesi kesehatan tentunya, dan menggunakan peralatan yang baik dan steril juga untuk mencegah adanya infeksi-infeksi pasca persalinan. Untuk tanda-tanda persalinan bisa dibaca di sini ya. Yang penting itu tadi, di mana kita yang pertama harus mengutamakan kesehatan itu dengan mendatangi ya dengan orang yang tepat. Ketika mau memeriksa laboratorium ya harus dengan analis kesehatan. Kalau ingin melakukan konsultasi kehamilan bisa dengan dokter spesialis obstin ya, atau bisa dengan bidan tentunya. Kalau di dalam desa itu ada yang namanya bidan desa. Terus kemudian yang kedua adalah memberi bayi ASI eksklusif. Kenapa diberi ASI eksklusif? Karena memang bayi itu usia 0 sampai 6 bulan ini berdasarkan WHO dan beberapa jurnal itu sebaiknya hanya diberi ASI saja tanpa memberikan tambahan makanan atau minuman lain. Kalau zaman dulu itu baru 10 hari apa 2 minggu itu sudah ada yang dikasih nasi, bahkan ada dikasih bubur. Yang terjadi adalah ketakutannya adalah resiko-resiko seperti gangguan saluran pencernaan, karena memang sejatinya untuk bayi sendiri untuk 6 bulan pertama ya memang dia tanpa diberikan MPASI, makanan pendamping, hanya ASI saja. Apa itu ASI? ASI adalah makanan alamiah yang berupa cairan dengan kandungan gizi yang cukup dan sesuai untuk kebutuhan bayi, sehingga bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. Air susu ibu pertama berupa cairan bening yang kita sebut sebagai kolostrum, sangat baik untuk bayi karena mengandung zat kekebalan terhadap penyakit. Sebagai edukasi saja bahwa ASI sendiri tidak perlu mempunyai pikiran wah ini ASI saya nanti semakin gede bayinya akan semakin kebutuhan ASInya semakin banyak, kalau nggak ditambahin makanan lain nanti cukup nggak ya. Nggak usah panik ataupun bingung. Jadi secara edukasinya untuk bayi sendiri, ketika dia bertambah usianya atau bertambah bulannya sendiri, kebutuhannya akan meningkat, tapi produksi dari ASI juga akan meningkat. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi jumlah produksi ASI itu sesuai dengan kebutuhan bayinya. Ketika bayinya memang membutuhkan lebih, sehingga ASInya juga akan diproduksi lebih banyak. Keunggulan-keunggulan ASI, kapan ASI diberikan, bagaimana cara menyusui, itu sudah ada di sini, nanti silahkan dibaca. Lalu kemudian bagaimana cara menjaga mutu dan jumlah produksi ASI. Nah ini yang harus tahu, bahwa harus makan makanan bergizi, juga harus melihat juga ketika minum obat apakah obat itu bisa menurunkan produksi ASI apa tidak. Lalu juga harus banyak minum air putih, cukup istirahat, dan ada juga suplemen untuk menambah ASI. Apa yang perlu diperhatikan untuk membantu keberhasilan pemberian ASI eksklusif? Ada dukungan keluarga tentunya ya, untuk membantu pemberian ASI eksklusif tersebut. Bagaimana cara memberikan ASI yang disimpan? Ini juga sudah ada, nanti silakan untuk dibaca saja. Yang ketiga itu menimbang bayi dan balita setiap bulan, atau kita sebutnya sebagai posyandu. Kenapa kok kita harus menimbang setiap bulan? Ini untuk mengetahui tumbuh kembang anak.
untuk mengetahui kebutuhan gizinya apakah cukup apa enggak, karena di dalam buku pengendalian penyakit anak itu, atau di buku yang diberikan bidan itu, buku posyandu itu sudah ada tertera kira-kira berat badan standarnya untuk anak usia segini berapa, itu sudah ada, sehingga penimbangan secara berkala itu menjadi dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan dari gizi, kecukupan gizi, dan melihat dari tumbuh kembang si anak tersebut. Nah, jadi ada namanya KMS, kartu menuju sehat. Seharusnya dia tidak boleh di bawah angka merah ini, harus di atas ini ya, minimal di angka hijau dan kuning ini, gitu ya, untuk mengetahui tingkat dari pertumbuhan si bayi tersebut. Lalu kemudian yang keempat ada menggunakan air bersih. Air bersih ini menjadi salah satu upaya agar kita terhindar dari beberapa penyakit infeksi maupun penyakit-penyakit menular, karena banyak sekali infeksi-infeksi virus, bakteri, dan yang nanti kalian akan pelajari dalam pemeriksaan agen infeksius ya, di semester-semester selanjutnya, itu yang menggunakan media air sebagai media tumbuhnya. Jadi apalagi lingkungan yang dia basah, lingkungan yang dia lembab, itu menjadi tempat pertumbuhan bakteri yang paling bagus. Sehingga kenapa menggunakan air bersih, air yang bisa dipastikan memiliki pH yang tidak asam dan tidak basah sekali, dan juga terhindar dari logam berat serta minimal dari bakteria, itu dibutuhkan untuk kehidupan kita ya, sehingga kita bisa tahu dan kita bisa menilai kesehatan kita berdasarkan juga lingkungan kita. Ketika lingkungan kita airnya bagus, terus tempatnya sekitarnya juga bersih, insya Allah kita juga akan mendapatkan manfaatnya dengan kesehatan itu sendiri. Ciri-ciri air bersih itu silahkan dibaca dari sini. Manfaat menggunakan air bersih itu juga di sini juga ada seperti yang saya sampaikan tadi juga. Lalu di mana dapat memperoleh air bersih? Ada mata air ya, walaupun sekarang ini mata air itu bisa dibilang kita harus banyak mengkritisi karena banyak gunung-gunung yang dibabat sehingga mata air juga menurun, dan kita lebih banyak menggunakan sumur gali. Tapi hati-hati, sumur gali juga bisa kering tentunya, sehingga kita harus juga menjaga lingkungan dari dalam ketetapan atau etika dalam terhadap lingkungan, kita harus juga menanamkan itu. Bagaimana menjaga kebersihan sumber air bersih? Nah ini, jangan sampai kamu membuat sumur itu jaraknya itu 1 meter dengan pembuangan sampah, atau 1 meter dengan jamban atau tempat septic tank misalnya. Wah, itu takutnya nanti ada kontaminasi ya, sehingga tidak boleh seperti itu. Harus benar-benar menjaga sumber airnya benar-benar bersih, dan ada identifikasi setiap minggunya. Jadi benar-benar airnya itu bersih, kita bisa ngecek, atau tidak ada jentik-jentik juga di situ, tidak ada resiko bakteri di sana. Dan ketika memasaknya itu jangan juga air mentah ya, kita harus memasak, dipanaskan sampai dia 100 derajat, karena berbagai kuman itu dia mati dalam suhu 100 derajat atau saat mendidih. Yang kelima itu ada mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Apalagi sekarang situasi pandemi seperti ini, mencuci tangan menjadi salah satu keharusannya. Apalagi beberapa bakteria dan virus itu, kenapa kok dia bisa, dengan kita mencuci tangan kita bisa terhindar dari berbagai penyakit dan infeksi? Itu karena kebanyakan bakteria dan terutama virus itu memiliki plasmid atau memiliki susunan protein, yang dimana susunan protein itu bisa hancur dengan sabun atau dengan pelarut lemak. Yang di sini yang dimaksud pelarut lemak itu adalah sabun ya, karena sabun itu ada lemaknya di situ, sehingga bisa mengangkat kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Sehingga kenapa mencuci tangan dengan air bersih dan sabun menjadi keharusan untuk saat ini ya. Cuci tangan terus, jadi habis dari bepergian cuci tangan, membersihkan diri gitu ya. Itu juga menjadi keharusan dalam pelaksanaan PHBS, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Kapan saja kita harus mencuci tangan ya? Sesudah memegang uang, sesudah memegang binatang, sesudah berkebun, sesudah menceboki bayi atau anak. Bahkan ada juga kalau dalam Islam itu kita harus sering berwudu ya, karena berwudu itu selain kita juga terhindar dari resiko infeksi, juga secara batiniah itu juga bisa menjaga emosi kita.
Apa manfaat mencuci tangan? Membunuh kuman penyakit, mencegah penularan penyakit infeksius. Tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Ada tingkatannya. Yang mencuci tangan itu ada beberapa langkah sehingga benar-benar menjadi bersih, tidak hanya kucek-kucek saja, tapi ada sela-selanya, punggung tangan, telapak tangan, itu ada urutannya sehingga menjadi lebih sangat bersih kita dalam membersihkan tangan kita. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang dimaksud dengan jamban sehat di sini adalah suatu ruangan yang memiliki fasilitas pembuangan kotoran manusia. Ada yang jongkok, ada yang duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa, yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran untuk bersihkannya atau septic tank ya. Nah, harus menggunakan jamban karena apa? Biar nanti area yang resiko tumbuhnya bakteri itu kita bisa mengendalikan hanya di tempat itu saja. Kalau kita di mana-mana buang air besarnya, takutnya nanti bakterinya itu juga ada di mana-mana, resiko untuk mengkontaminasi atau menginfeksi kita menjadi lebih besar. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah ya, atau ini berhubungan dengan penyakit DBD, demam berdarah dengue. Itu juga demam berdarah ini setiap tahunnya selalu ada korbannya, selalu ada pasiennya, sehingga kenapa kita juga harus sadar diri bahwa di dalam rumah itu harus benar-benar terhindar dari wilayah yang lembab dan juga harus membersihkan dari kamar mandi atau tempat-tempat yang beresiko untuk pertumbuhan nyamuk sendiri. Nah, harus berkala juga ya pemeriksaannya, jentik berkala untuk mengetahui untuk resiko tumbuhnya nyamuk di daerah tersebut. Nah, siapa saja yang melakukan pemeriksaan jentik? Itu ada anggota rumah tangga, kader, juru pemantau jentik, jumantik, tenaga pemeriksa jentik. Dan apa yang perlu dilakukan agar rumah bebas jentik? 3M, menguras, menutup, mengubur, plus menghindari gigitan nyamuk. 3M plus, menguras, menutup, mengubur, plus menghindari gigitan nyamuk dengan, kalau anak kecil dengan kelambu ya, ditutupin gitu agar terhindar dari nyamuk. Bisa juga menggunakan obat nyamuk bakar maupun yang dioles. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam kamar, mengupayakan pencahayaan dan ventilasi yang memadai, menaburkan bubuk pembunuh jentik di tempat-tempat yang sulit dikuras, dan memelihara ikan juga yang bisa memakan jentik-jentik di kolam maupun bak penampungan air. Yang kedelapan itu makan sayur dan buah setiap hari ya. Jadi kesehatan itu tidak hanya diukur dari bagaimana kita berolahraga, tapi terkait dengan asupan apa yang kita makan. Makanya ada beberapa porsi atau vitamin-vitamin atau makanan sayur dan buah yang harus kita konsumsi dengan baik, karena di situ ada vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, yang dimana mengandung serat yang tinggi juga untuk sayur dan buah. Dan juga vitamin yang ada di dalam sayur dan buah itu ada beberapa manfaatnya. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin C, vitamin B, vitamin B12, dan ada beberapa manfaat serat yang ada dalam sayur, sehingga kalau kita punya tinggi serat ya, sehingga makanan itu bisa dicerna dengan baik, tidak melukai pencernaan ya, sehingga ada kesehatan pencernaan kita juga bagus. Manfaatnya, makanan berserat itu mencegah diabetes, melancarkan buang air besar, menurunkan berat badan, membantu proses pembersihan racun, membantu awet muda, mencegah kanker, memperindah kulit, membantu mengatasi anemia, membantu perkembangan bakteri yang baik dalam usus. Yang kesembilan, ada melakukan aktivitas fisik setiap hari. Di situasi pandemi seperti sekarang ini, meningkatkan imunitas itu juga bisa dengan cara kita melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit. Kalau sekarang kita ada DD gitu ya, di depan berjemur dengan matahari, karena ada vitamin D yang langsung diserap dari cahaya masuk ke dalam kulit kita, tubuh kita. Selain itu, dengan kita juga membiasakan diri aktif bergerak, tapi juga dengan menggunakan masker tentunya, sehingga kita juga bisa menjaga imunitas kita ya. Si tubuh ini menjadi ada regenerasi sel juga menjadi lebih baik, tubuh juga menjadi lebih aktif tentunya, dan pembakaran atau metabolismenya juga menjadi lebih bagus. Yang ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Ada banyak kasus keluarga itu penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan itu karena adanya anggota keluarga yang merokok di dalam rumah. Sehingga untuk mengurangi itu kita harus juga mengetahui, minimal untuk merokok sendiri, mengetahui tempat-tempat mana yang bagus untuk atau yang baik untuk merokok, tidak di dalam rumah tentunya, sehingga
bisa mengurangi resiko-resiko penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh karena asap rokok. Oke, itu tentang PHBS. Nanti akan saya lanjutkan dengan germas. Mungkin dikit itu saja. Oke, terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah kita punya namanya germas ya. Jadi PHBS itu diturunkan lagi, ada namanya germas. Jadi gerakan langsung yang dilakukan masyarakat ya. Ada kadernya juga. Jadi PHBS tetap dilakukan karena itu rutin. Tetapi yang kedua adalah ada namanya germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Berikut ada buku panduannya, nanti juga akan saya share saat mengikuti perkuliahan di Google Classroom. Germas sendiri ini ada buku panduannya ya. Dimana germas itu tujuannya itu utamanya, jadi ada fokusnya. Kalau fokus pada tahun 2016 sampai 2017 itu karena tahun pertamanya pemerintahannya yang kemarin itu lebih banyak melakukan terkait dengan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, dan memeriksa kesehatan secara berkala. Jadi ada kegiatan prioritas. Sebenarnya tuh kegiatannya banyak sekali, tapi ada kegiatan prioritas yang pertama, yang ketiga itu kemarin sudah kita lakukan. Yang pertama aktivitas fisik. Kenapa aktivitas fisik itu menjadi salah satu yang utama? Karena terbukti bahwa peningkatan imunitas atau tindakan pencegahan terhadap penyakit itu bisa kita lakukan dengan meningkatkan aktivitas fisik. Dengan aktivitas fisik yang meningkat, maka metabolismenya juga akan bagus tubuhnya, sehingga resiko-resiko pengendapan terkait dengan penjendalan darah, adanya resiko hipertensi. Karena ketika kita beraktivitas fisik, maka pembuluh darah kita akan melebar atau melakukan namanya dilatasi atau pelebaran pembuluh darah, sehingga lebih lancar. Lalu yang kedua, juga aktivitas fisik ini bisa mengurangi resiko-resiko terjadinya penyakit karena dia meningkatkan metabolisme. Metabolisme yang bagus dalam tubuh, saluran pencernaan juga bagus, pembakaran energinya juga bagus, sehingga mengurangi resiko penyakit seperti diabetes ya. Makanya ada juga senam diabetes ya, untuk mengurangi peningkatan gula darah dalam tubuh dengan cara peningkatan aktivitas fisik dengan berolahraga juga. Agar nantinya tujuannya menjadi ketahanan fisiknya lebih tinggi dan juga kebugaran masyarakat juga meningkat. Ada berbagai macam jenisnya. Kalau aktivitas fisik pada anak sekolah ya, apalagi anak sekolah ini anak yang masih aktif bergerak, membutuhkan banyak vitamin dan juga energi yang positif ya, sehingga bisa bertumbuh dengan baik. Sehingga ada beberapa bentuk kegiatan di sekolah seperti gerak barisan atau gerakan yang dapat dilakukan sebelum peserta memasuki kelas, disertai lagu yang gembira. Ini juga selain meningkatkan kesehatan mental, kesehatan secara diri, itu juga meningkatkan kesehatan mental. Lalu yang kedua adalah gerak kapiten, gerakan yang dapat dilaksanakan pada saat pergantian pelajaran agar menghindari rasa jenuh atau ngantuk. Terus yang ketiga ada bermain waktu istirahat, jadi ada metode bermain di waktu istirahat. Ada juga senam anak bangsa, latihan awal pada saat peserta didik berolahraga yang dipandu oleh guru olahraga. Lalu yang kedua adalah aktivitas fisik pada orang dewasa dan usia produktif. Terutama usia produktif itu ada di dalam ruangan kerja. Makanya sekarang ada stretching atau peregangan yang dilakukan setiap harinya atau setiap minggu, bahkan ada teknik pemanasan, latihan inti dan pendinginan yang digunakan untuk itu agar kita selalu bugar dan produktif di tempat kerja. Jadi ketika kita bisa berolahraga di tempat kerja, kita juga menjadi lebih refresh dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan. Ada namanya senam sehat bugar dengan low impact ya. Untuk yang penting ada pembakaran yang baik dalam tubuh, tidak selalu duduk saja karena ada risiko tempat kerja yang hanya melakukan duduk saja, tidak ada olahraganya, tidak ada aktivitas yang bergerak-bergerak, itu malah menjadi salah satu penumpukan beberapa resiko penyakit itu ada dalam tubuh mereka. Makanya harus penting adanya peregangan atau stretching di tempat kerja untuk mengurangi adanya resiko-resiko seperti gangguan otot,
muskuloskeletal di bagian leher, bahu, pergelangan, tulang belakang, dan siku. Karena biasanya penyebab utamanya resiko-resiko gangguan pada otot itu tadi karena namanya ergonomis. Ergonomis itu dimana duduk kita tidak stabil, tidak bagus, terlalu mendung, terlalu lama duduk, terlalu lama membungkuk misalnya, sehingga malah membuat beberapa permasalahan di dalam tubuh kita. Yang kedua itu konsumsi sayur dan buah. Kenapa kok konsumsi sayur dan buah itu menjadi salah satu yang diutamakan dalam program Germas awalnya sebelum dilanjutkan dengan program yang lain? Karena ternyata selain dari aktivitas fisik, metabolisme yang baik itu juga diatur dengan makanan yang kita konsumsi. Apalagi yang konsumsinya tinggi serat ya, terutama sayur dan juga buah-buahan. Ketika kita sudah terbiasa mengkonsumsi sayur dan buah karena memiliki beberapa keunggulan seperti vitamin, mineral, serta antioksidan, dan antioksidan itu mencegah tubuh kita mengalami radikal bebas. Apalagi di sekitar kita ini bisa kita bilang bahwa selain di lingkungan pandemi ya, pandemi atau virus yang beresiko, juga ada resiko kontaminasi karena pencemaran lingkungan seperti asap kendaraan, seperti karbon monoksida, ya dimana itu ketika kita terus-menerus menghirupnya, maka akan ada akumulasi di dalam organ-organ tubuh kita. Nah, akumulasi itu bisa berkurang atau bisa dipecah dengan kita mengkonsumsi banyak antioksidan, yang dimana antioksidan ini mencegah adanya radikal bebas di dalam tubuh kita, yaitu dengan mengkonsumsi banyak sayur dan buah. Karena ternyata konsumsi sayur dan buah-buahan itu merupakan salah satu indikator sederhana untuk gizi seimbang. Maka ada juga yang namanya piring makanku atau anjuran konsumsinya, yaitu setengah piring buah dan sayur, setengah piring lagi itu ada sepertiganya lauk pauk, 2/3-nya makanan pokok, sehingga jumlah komposisi yang kita makan tentunya masih lebih banyak buah dan sayur jumlahnya, karena dominasinya setengah bagian sendiri dari jumlah nasi maupun lauk pauk yang kita konsumsi. Yang ketiga, setelah kita melakukan aktivitas fisik dan juga mengkonsumsi sayur dan buah, yang kita wajib melakukan adalah pemeriksaan kesehatan secara rutin. Bahkan sekarang ini kalau dari tingkat puskesmas itu ada pemeliharaan kesehatan dari sisi tensi ya, tensi dan juga gula darah, karena ternyata mayoritas di Indonesia ini ya, pollingnya terbanyak terkait dengan penyakit itu yang berisiko adalah diabetes atau gangguan gula, dan yang kedua adalah hipertensi. Nah, untuk mengurangi itu sehingga ada setiap bulan itu mengontrol gula darah, pemberian obat juga, serta adanya mengontrol tekanan darah, sehingga dipastikan dengan usaha pencegahan itu kita bisa mengurangi terjadinya resiko penyakit tersebut. Nah, ini juga dimana kegiatan yang akan dilakukan 3 hal tadi itu akan menjadi lebih baik dimana apabila sudah ada infrastruktur pemukiman yang baik. Kadang-kadang kesejahteraan dan kesehatan itu dipengaruhi tempat tinggal. Lingkungan yang terlalu berderet-deret, dengket-dengket atau dekat-dekatan, tidak ada ruang terbuka hijau, tidak ada tempat pembuangan yang baik, itu menjadi akan lebih beresiko terjadi penyakit-penyakit yang ada. Kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat itu sudah dikoordinir dengan semua lapisan ya, dengan Kementerian Dalam Negeri dengan cara melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat ya, terutama di lingkungan pekerjaan. Terus dengan Kementerian Kesehatan, di mana di sini nantinya meningkatkan adanya advokasi dan pembinaan kebijakan bahwa adanya kawasan tanpa rokok misalnya, dan juga meningkatkan edukasi tentang gizi seimbang dan pemberian air susu ibu, meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di puskesmas dan menyusun panduan deteksi dini di pemerintahan dan swasta. Untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan kampanye Gemar Berolahraga, dengan kita menjadikan olahraga salah satu lifestyle ya, atau gaya hidup, itu menjadi tubuh kita juga terhindar atau mencegah terkena penyakit-penyakit. Terus Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan atau Pendidikan dan Kebudayaan itu meningkatkan kegiatan dengan cara
meningkatkan upaya kesehatan sekolah atau UKS, mendorong sekolah sebagai kawasan tanpa rokok, dan juga mendorong sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak atau tempat tinggal ramah anak ini juga menjadi salah satu yang sering diupayakan oleh pemerintah, terutama terkait dengan kesehatan, karena dengan tempat yang baik atau lingkungan yang mendukung terkait dengan mentalitas, maka nantinya perkembangan hidup atau perkembangan gaya kesehatan dari masyarakat, terutama usia dini, itu menjadi lebih baik. Kementerian Agama mungkin lebih kerjasamanya Germas itu lebih diupayakan pada aktivitas fisik atau olahraga di beberapa madrasah ya. Dan juga memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren, karena ternyata pesantren ini seharusnya juga ada bagian seperti UKS ya, sehingga itu sudah akan dicanangkan juga. Lalu kemudian melaksanakan pembimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi ya. Jadi ketika kita ada konsultasi pranikah sebelum menikah, itu juga ada konsultasi bagaimana membangun keluarga yang baik ya, secara agama, mental, dan juga sehat. Itu juga harus diberikan edukasi itu dari Kementerian Agama. Terus dari Kementerian Pertanian ini terkait dengan mendorong adanya pemanfaatan lingkungan untuk menanam sayur untuk rumah tangga, sayur dan buah, atau mendorong untuk terciptanya komoditas atau produksi yang sehat juga, terhindar dari resiko pestisida. Itu juga Germas. Untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan ini meningkatkan mutu dan juga keamanan hasil perikanan, serta meningkatkan konsumsi ikan, karena ternyata untuk peningkatan DHA pada anak itu konsumsi ikan menjadi lebih baik daripada konsumsi ayam gitu misalnya. Kementerian PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu lebih banyak menyediakan tempat-tempat terbuka hijau dan juga fasilitas air bersih yang baik. Untuk Kementerian Perhubungan itu mendorong kawasan adanya bebas kendaraan atau Car Free Day, mendorong konektivitas antar transportasi umum sehingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang bisa meningkatkan resiko polusi yang berakibat kepada kesehatan kita. Ada Kementerian Perdagangan terkait dengan perdagangan yang baik, adanya undang-undang yang mengatur promosi atau konsumsi dari buah dan sayur dengan penjualan yang baik juga. Lalu kemudian dari Kementerian Keuangan itu kajian-kajian terkait penentuan pajak, lalu harganya terkait dengan makanan, atau bagaimana menyusun skema insentif bagi daerah untuk meningkatkan adanya kajian untuk menentukan itu tadi untuk Kementerian Keuangan. Lalu untuk Kementerian Ketenagakerjaan ini juga terkait memfasilitasi perusahaan-perusahaan untuk bisa mendeteksi dini penyakit pada pekerja, ada jaminan kesehatan untuk pekerja, dan juga menyediakan sarana yang baik di tempat kerja untuk olahraga. Terus Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendorong instansi ini sama ya untuk menyediakan sarana aktivitas fisik yang baik dan deteksi penyakit secara rutin. Kemeninfo ini juga harus ada iklan yang baik untuk Germas ya, dimana selalu diviralkan ke masyarakat sehingga masyarakat juga menjadi mendapatkan informasi yang baik terkait dengan gerakan masyarakat sehat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga sama, harus menyusun bagaimana anak itu bisa terjamin terkait dengan edukasinya, gizinya, kesehatannya, terutama untuk anak-anak, perempuan, dan keluarga. Untuk Badan POM itu harus menjamin bahwa makanan atau mutu pangan yang beredar itu harus aman. Terus ada BPJS ini harus menjamin bahwa selalu melakukan pelayanan promotif dan preventif, juga menjamin kesehatan dengan kartu BPJS itu sendiri. Ada juga gubernur dan bupati. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Untuk yang lain-lain ini hanya tambahan saja, tapi insya Allah juga bisa meningkatkan edukasi kalian dengan membaca. Yang paling penting adalah PHBS itu sebenarnya bukan teori yang baik, tetapi dia praktek yang sangat baik. Jadi segala sesuatu terutama terkait dengan perilaku
apalagi perilaku hidup dan bersih dan sehat tentunya, itu sebenarnya tidak sangat baik ketika dia dibuat dalam bentuk teori. Tapi kalau dibuat dalam bentuk praktek sangat baik sekali. Maksud saya adalah tolong aplikasikan teori yang ada di dalam buku ini di dalam kehidupan kalian, sehingga kehidupan kalian bisa lebih mencegah atau preventif, dan juga kalian bisa mempromosikan kesehatan kepada teman-teman lainnya atau keluarga juga, sehingga derajat kesehatan menjadi lebih tinggi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan semoga selalu sehat di keadaan pandemi dan harus meningkatkan imunitas juga, dan berdoa semoga pandemi segera berakhir. Kurang lebihnya saya dalam penyampaian mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.